Ya, oke. Kembali lagi. Nah, lu pasti ngetik video ini karena lu ngeliat ya, ada sale Baseus Powerbank 30.000 mAh. Dan lu pengen nentuin apakah lu mau beli atau enggak powerbank ini. Oke, gue bakal ngasih tauin fakta-fakta tentang powerbank ini. Pertama, powerbank ini bener 30.000 mAh. Jadi kalau misalnya lu pengen kapasitas yang sangat gede, buat apapun, buat kamera kek, buat lampu, ini mungkin cocok untuk Anda. Kedua, powerbank ini dia nggak punya quick charge, oke? Jadi dia itu kalau misalnya ngecas hanya biasa. Jadi kalau misalnya lo pengen quick charge, Qualcomm Quick Charge 3.0, VOOC atau apapun yang lain, lo nggak mungkin bisa, oke? Biasa 5 volt 3 ampere. Ketiga, powerbank ini berat banget, bos. Jadi kalau misalnya lo pengen bawa-bawa ini kemana-mana, lo pengen bawa buat ngecas HP lo, ini sangat ribet, oke? Mendingan lo beli yang 10.000 mAh, habis itu ini mungkin sebagai cadangan. Tapi kalau misalnya lo emang pengen beli ini buat cadangan, kalau menurut gue ini cocok. Keempat, ngecasnya itu loh. Ngecasnya, inputnya itu hanya 5 volt 2,1 ampere. Jadi kalau misalnya dari awal, kalau misalnya lo cas dari 0, itu benar-benar sangat lama. Bisa memakan 16-17 jam. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya lo butuh ini buat cadangan, powerbank cadangan, atau buat barang-barang lain seperti kamera, seperti lampu, maka kalau menurut gue itu cocok. Tapi kalau lo bawa ini buat powerbank utama, buat powerbank HP lo, kalau menurut gue itu sangat gak cocok. Nah, untuk unboxing, testing, akan kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan review powerbank ini. Nah, pertama sebelum itu kita lihat dulu spek yang tertulis pada boxnya. Pertama, ini PD Dual Way Quick Charger, maksimum 15 watt output, mini dan portable ya, nggak mini juga sih. Kita bisa lihat inputnya ada Type C, Micro, iPhone, Lightning, output USB 1 sama USB 2. Type C-nya juga bisa mengeluarkan 15 watt. Kita bisa lihat ini kapasitasnya 30.000 mAh. Namanya Baseus Mini JA 30.000 mAh. Kita bisa lihat lagi informasi di belakang. Baseus 30.000 mAh, modelnya X30. Yang penting adalah kapasitinya itu adalah 111 watt hour. Rated kapasitinya itu 18.000 mAh pada 5 volt. Conversion rate sekitar 80%. Dan kita bisa lihat juga input dan outputnya. Inputnya iPhone 5 volt 2,1 ampere, Micro 5 volt 2,1, Type C juga sama. Untuk output, Type C 5 volt 3 ampere, USB 1 ampere, USB 2 5 volt 2,4 ampere. Dan kita akan melakukan juga percobaan untuk melihat apakah benar outputnya itu bisa seperti itu. Kita bisa lihat juga tertulis waktu charge itu sekitar 16-17 jam dengan 5 volt 2,4 ampere charger. Oke, sekarang kita langsung kepada unboxing. Ini sebenarnya udah pernah dibuka untuk dilakukan pengecasan kepada powerbanknya. Ini dia, di dalam box putihnya terdapat box karton. Kita bisa buka. Di dalamnya langsung terlihat powerbanknya. Oke, kita keluarkan dulu. Di dalamnya juga terdapat manual. Manualnya itu ditulis dalam bahasa Cina maupun dalam bahasa Inggris. Oke, kita geser aja dulu. Dan ini thank you card oleh Baseus. Di belakangnya juga scan untuk WeChat. Biasanya sih scan untuk WeChat untuk mastiin doang ya, original atau enggak. Cuman ya terserah kamu aja mau kayak gimana. Oke, kita buka. Oke, sekarang kamu bisa lihat powerbanknya itu, kalau kamu pegang dari pertama, ini berasa kok powerbanknya itu berat dan padat banget.
Oke, sekarang kan itu berasa berat dan padat. Kita lihat sebenarnya beratnya itu berapa sih? Oke. Beratnya itu adalah, kalau kamu bisa lihat, itu adalah 620 gram. 620 gram itu gimana sih kalau dibandingin sama powerbank lain dengan kapasitas lain? Kalau kapasitasnya 10.000 mAh itu sekitar 200 gram. Kalau misalnya 20.000 mAh itu sekitar 400 gram. Jadi dengan dia 600 gram, dia itu peningkatannya itu selalu setiap 10.000 mAh naik 200 gram. Jadi masuk akal lah seenggaknya beratnya. Oke, kita bisa lihat di belakangnya ini juga memberikan, tunggu sebentar ya. Nah, di belakangnya itu memberikan informasi akan input dan outputnya. Bisa dilihat juga semuanya sebenarnya sama dengan box. Kita lihat lagi pada output dan inputnya, micro, type C, lightning, USB 1, USB 2. Oke, setelah ini kita mau ngapain ya? Setelah ini kita mau cek gimana sebenarnya output sebenarnya yang dihasilkan. Untuk itu gimana caranya? Saya menggunakan ini dia. Jadi untuk ngetes load. Nah, kalau bisa dilihat di sini yang atas itu switch atas memberikan 4,7 ohm. Jadi bagaimana cara kita mengukur arusnya? Kita bisa lihat dari voltnya. Volt yang diberikan itu adalah 5 volt. Jadi 5 volt dibagi 4,7. Jadi sekitar 1,06 ampere. Kalau misalnya yang bawah, kita bisa lihat switch di bawah 2,2 ohm. Berarti dari output 5 volt, kita bagi dengan 2,2 menghasilkan 2,27 ampere. Nah, karena sambungan akan resistor ini merupakan paralel, jadi ketika keduanya dinyalakan, berarti hambatannya itu sekitar 1,5 ohm. Yang menghasilkan 5 dibagi 1,5 ohm adalah 3,3 ampere. Jadi kita bisa mengecek 1 ampere, 2 ampere, dan 3 ampere. Untuk mengukurnya, kita menggunakan lagi dengan Ruideng. Kalau kamu pernah ngeliat di video aku sebelumnya, kamu udah tahu bahwa Ruidengnya itu untuk mengukur outputnya. Habis itu untuk yang ini sama ini hanya untuk adapter aja. Untuk bisa mengubah ini dan menghubung kepada Ruideng. Karena Ruideng ini outputnya Type-C dan inputnya Type-C. Oke, sekarang kita coba pada port Type-C dulu. Untuk port Type-C kita pakai ini aja. Ini kita geser dulu. Oke. Kita matikan dulu yang 2,2 ohm. Oke, sekarang kita tes. Dengan 4,7 ohm, dia menghasilkan 1 ampere. Ya kita expect dia bisa lah output 1 ampere. Oke, kita masukkan. Kita matikan dulu yang 4,7. Kembali ke 0 ampere atau 0,01 ampere. Kita nyalakan yang 2,2 ohm. 2,2 ohm menghasilkan 2,12 ampere. Bisa, berarti output dari Type-C bisa mengeluarkan 2 ampere sesuai dengan yang diberikan. Tapi apakah sebenarnya bisa 3 ampere? Sekarang kita tes. Oke, Type-C-nya itu bisa mengeluarkan 3 ampere sesuai dengan yang kalian bisa lihat. Oke, Type-C-nya sesuai dengan spek. Kita cek dengan port-port lain. Port yang akan dicek pertama adalah yang USB 2. Yang USB 2 itu menyatakan bahwa dia bisa mengeluarkan 2,4 ampere. Jadi kita akan coba cek sekarang. Nah, kita bisa lihat juga yang, coba kita geser dulu sebentar. Oke, kita bisa lihat sekarang dia itu outputnya adalah bisa mengeluarkan 2,9 ampere. Dengan kita bisa lihat juga
dayanya itu 14,6 watt. Jadi bisa mengeluarkan 3 ampere dari port USB 2 yang ratednya itu adalah 2,4 ampere. Nah, setelah itu kita akan coba juga tes pada USB 1 untuk mengetahui sebenarnya dia outputnya itu bisa berapa. Oke, kita bisa lihat juga pada USB 1, dia itu bisa menghasilkan output 14,7 watt. 3 ampere lah kita bisa lihat. Jadi, intinya itu adalah bahwa setiap outputnya itu sebenarnya bisa mengeluarkan 3 ampere. Oke, berarti sekarang inputnya. Inputnya itu sebenarnya udah dilakukan percobaan dengan outputnya itu semuanya menerima 2,1 ampere sesuai dengan yang diberikan spek oleh Baseus. Untuk rated capacity-nya, dia itu menunjukkan bahwa 111 watt baterinya. Tapi menunjukkan bahwa pada rated capacity-nya menyatakan bahwa menyimpan 111 watt hour. Dan membilang bahwa dia akan mengeluarkan 18.000 mAh pada 5 volt. Yang hasilnya itu ya ditunjukin aja dulu kamera. Tapi setelah dicoba, outputnya itu sebenarnya menghasilkan 100 watt hour. Jadi yang menghasilkan lebih baik daripada yang di rated capacity-nya juga. Oke, sekian dari video singkat ini untuk review Mini JA Baseus. Kita lanjutkan kepada kesimpulan. Sekian dari video ini. Mohon like, subscribe, dan kalau misalnya video ini membantu, mohon di-share. Dan terima kasih atas perhatian Anda. See you next time.